Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga yang ditinggal di rumah dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Kalau ada masalah semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang datang ke sini berniat untuk bukan jalan-jalan, tapi berniat untuk thalabul ilmi, untuk meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon pada Allah, semoga yang kita tinggal di rumah, anak istri kita, harta kita, semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh saudara kita, bahwa kita saat ini itu terpilih di antara beberapa orang itu bukan keinginan kita semata, tapi ternyata juga keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Antum pernah mendengar cerita dalam Quran yang mengisahkan tentang orang-orang yang meninggalkan kaumnya itu, jumlahnya ribuan. Mereka meninggalkan kampung itu karena mereka ingin hidup. Ingin hidup. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum mutu. Mereka itu jumlahnya itu ribuan, bukan satu dua orang. Rame-rame mereka meninggalkan kampungnya, ikhwah. Karena apa? Karena kalau mereka tetap tinggal di kampung itu, maka mereka akan rentan dengan kematian. Jadi mereka meninggalkan kampung itu sebuah ikhtiar untuk mendapatkan kehidupan. Tapi ketika mereka itu berikhtiar untuk mendapatkan kehidupan, ternyata Allah punya kehendak lain. Allah katakan apa? Mutu, matilah kalian. Ikhwas sekalian, mereka yang keluar itu diperintahkan oleh Allah, kamu mati. Kamu juga harus mati, kamu mati. Semuanya disuruh mati. Mati semua itu. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang meninggalkan perintah Allah. Kalau saat ini diri kita disuruh untuk melaksanakan sholat, ada yang sholat, ada yang tidak. Perintah Allah ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Saat ini kalau kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, ada di antara kita yang melaksanakan, ada yang tidak. Saat ini ketika Allah perintahkan untuk bersedekah, itu pun juga sama. Ada yang bersedekah, ada yang tidak. Itu adalah perintah Allah selain kematian. Perintah Allah selain kematian. Tapi kalau Allah perintahkan matilah kamu, maka perintah ini tidak ada yang menolak. Nggak ada yang menolak. Jadi ribuan orang tadi itu yang keluar, mereka ingin kehidupan, justru malah kematian yang mereka dapatkan. Artinya apa, ikhwah? Manusia punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Keinginan Allah lebih kuat dibandingkan keinginan manusia. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Maka saat ini kita mendapatkan taufik Allah. Sudah mendaftar beberapa hari yang lalu untuk bisa mengikuti acara yang spesial ini, karena nggak tahu bulan depan mengadakan lagi atau tidak. Dan ternyata Allah juga punya keinginan yang sama. Kita dulu ingin melakukan, punya keinginan itu, dan Allah pun juga mendapatkan, merestui keinginan kita. Itu yang disebut dengan mendapatkan taufik. Keinginan kita sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, sejak diumumkan akan mengadakan acara seperti ini, niat kita sudah ada sejak zaman itu. Berarti apakah niat kita yang baik tidak dinilai oleh Allah? Dinilai.
Berarti sejak beberapa hari yang lalu kita sudah dicatat oleh Allah berniat baik. Alhamdulillah, niat baik itu berlangsung sampai saat ini. Nggak tahu habis maghrib pulang atau enggak. Dingin Ustadz, pulang. Oh, berarti niatnya sampai pagi, ternyata terpleset sampai maghrib pulang. Padahal habis maghrib makan kita. Oh, nggak kebagian makan. Itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, mana yang lebih kuat? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang kita lakukan? Sekuat apapun tenaga antum tidak mampu mengalahkan kekuatan Allah. Maka yang kita lakukan adalah pendekatan, mohon supaya Allah meridhoi dan membantu keinginan kita. Itulah yang disebut permohonan. Istilahnya apa? Berdoa. Jangan tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ijak ini adalah tanah. Yang kita pijak saat ini adalah tanah. Coba antum bayangkan kalau tidak ada tanah ini, kita mau tinggal di mana? Dan ternyata dari tanah ini pula lah kita ini berasal. Siapa itu? Nabi Adam alaihis salam. Terbuat dari apa? Tanah. Terbuat dari tanah. Nah, Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah itu mengingatkan dengan tanah yang kita pijak saat ini. Seandainya tidak ada tanah ini, kita pun kayaknya juga tidak ada. Kalau nggak ada tanah ini, terus siapa yang menciptakan tanah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Allah? Kamu anggap ini milikmu, kamu berlaku seenak dirimu, padahal ternyata ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah sadar kita, gak pernah berpikir sampai ke situ. Kenapa? Sudah biasa. Dan orang itu kalau sudah biasa gak pernah memikirkan kenapa matahari terbit dari timur, kenapa ada matahari. Gak pernah berpikir. Kenapa? Sudah tabiatnya seperti itu. Padahal kalau kita mau melihat itu, merenungkan yang Allah ciptakan, itu menjadikan kita lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jarang kita. Karena apa? Sudah berlaku biasa. Satu, yang menjadikan kita ini jauh dari Allah, yang menjadikan kita ini selalu menentang Allah, tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah, apa? Kesibukan kita dengan urusan dunia. Gak pernah memikirkan tentang itu. Gak pernah itu. Nah, itulah manusia pertama. Ya, di alam surga itu. Terus kemudian di dunia. Nah, itulah roh kita. Kalau boleh saya memberikan judul, kalau antum pakai versi bahasa Inggris, bahasa Arabnya itu Rihlatun ila daril akhirah. Jalan-jalan ke negeri akhirat. Itu kan saat ini kita ada di alam dunia seperti ini. Ada jasad, ada roh. Ada jasad, ada roh. Tapi ternyata kehidupan kita di dunia ini itu sampai kapan? Sampai mati kan? Ternyata beramal soleh juga sama, ikhwah. Sholat itu sampai kapan? Sampai mati. Terus kamu itu mati itu umur berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, katakanlah 100 tahun. Ya 100 tahun itulah kamu sholat. Iya kan? Sholat itu sampai 100 tahun. Itu. Nah, amal soleh itu pun juga sampai 100 tahun itu. Tapi setelah itu, ada yang namanya kehidupan di alam kubur. Ada dibangkitkan manusia ke alam akhirat. Ada yang namanya surga dan neraka. Terus mendapatkan kenikmatan surga. Menikmati kenikmatan surga itu sampai kapan? Sampai 100 tahun. Sama, sebanding dia hidup di dunia. Tidak kan? Tidak. Antum beramal soleh itu sepanjang hayat antum hidup di dunia.
Tapi kenikmatan surga yang Allah berikan kepada kita itu selama-lamanya. Banyak mana? Banyak yang Allah berikan ketika kita nanti hidup di alam akhirat. Itu hidup di alam akhirat. Maka ketahuilah saat ini kita ini belum pindah. Orang-orang mengatakan kalau mati ya sudah jadi tanah, enak sekali. Kamu itu pernah membohongi orang, belum dibayar. Kamu pernah menyakiti orang, belum dibalas disakiti. Kamu pernah mengambil harta orang, belum minta maaf. Terus kamu mati jadi tanah. Itu kayaknya kok tidak adil. Tapi dalam keyakinan kita orang yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, tidak. Antum hidup di dunia sampai nanti tiba saatnya mati, terus kemudian dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali, diminta pertanggungjawaban. Gitu kan? Udah siap belum antum kalau nanti ditanya, umurmu berapa? 70 tahun ya Rabbi. Kamu sholat enggak? Enggak. Terus apa yang kamu lakukan? Kerja terus. Siapa yang nyuruh kamu kerja terus? Belajar terus sampai pintar. Siapa yang nyuruh kamu belajar terus? Allah nyuruhnya hanya beribadahlah kamu. Kerjamu harus bernilai ibadah. Belajarmu harus bernilai ibadah. Bisa kayak gitu? Lupa kemarin, nggak sadar kita. Alhamdulillah, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda saudara-saudara kita di Fantaklim ini. Berhasil memfasilitasi, menghimpun, kemudian mempertemukan kita. Sehingga kita ini di tengah-tengah kesibukan kita mengumpulkan harta dunia, itu masih dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau hidupnya seperti ini ya sudah. Sepanjang kalian hidup belum mati, maka kalian harus beramal soleh. Kalian harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, pasti di antara kita semuanya, kalau ditanya gimana rasanya mati, nggak ada yang tahu. Ada yang sudah punya pengalaman, pernah mati hidup lagi. Wah, itu tadi yang 1000 orang. Gimana rasanya? Itu untung bangun lagi itu, hidup lagi. Yang tadi punya keinginan, dia keluar dari kampungnya untuk hidup tadi itu. Terus Allah bilang, matilah kalian, mati semua itu. Itu beruntung ada Nabi yang lewat. Ya Allah, orang-orang pada mati. Terus tugasku apa? Nggak ada orang yang didakwai. Hidupkan kembali ya Allah, supaya aku bisa berdakwah. Hidup lagi. Hidup lagi. Itu beruntung ada Nabi yang lewat. Antum kalau meninggal, Ustadz lewat nggak akan hidup lagi. Tuh, satu ini lewat itu, udah meninggal hidup lagi. Tidak, untuk mati. Itu, maka hati-hati. Itu, jaga diri kita, jangan sampai kita ini terpleset dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Itulah kita, ada jasad kita yang harus kita perhatikan apa kebutuhannya. Ada ruh kita yang harus kita jaga, apa kebutuhan ruh kita, jasmani dan rohani. Kalau ruh dan jasad menyatu, itu namanya hidup. Ruh dan jasad menyatu namanya hidup. Tapi kalau ruh dan jasad ini pisah, namanya mati. Itu. Nah, seperti apa? Riwayatnya panjang, ikhwah. Ya. Di antaranya dikatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Barra bin Azib, dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin minal ansar fantahina ilal qabr. Kata Al-Barra, kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah orang Ansar yang meninggal. Kemana? Ke pemakaman. Walamma yulhad fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Ketika mayat itu diletakkan ke liang lahat, berarti ini posisinya di kuburan atau di tanah lapang? Kuburan, karena sedang membawa mayat.
Itu kan? Ini perhatikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke liang kubur mengantarkan jenazah yang meninggal itu. Rasul duduk di sekitar situ, sahabat yang lain ikut duduk di sana. Karismatik betul beliau itu, dicintai oleh umatnya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul duduk, di sekitarnya ada sahabat-sahabat yang lain juga ikut duduk. Qala Amr bin Thabit, wuqqa'un walam yakulhu awana, faja'ala yarfa'u basarahu wa yanzuru ila sama' wa yahfidu basarahu wa yanzuru ila al-ardi thumma qala. Kemudian ketika Rasul duduk, yang lain ikut duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memandang ke langit. Memandang ke langit, menadahkan ke atas. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memejamkan mata sambil melihat ke bawah. Setelah itu Rasul mengatakan, a'udzubillahi min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini ikhwah, yang kita butuhkan keyakinan, bukan pengalaman. Gak ada orang yang punya pengalaman menceritakan kepada kita. Ada yang pernah dapat cerita orang yang pernah dikubur kemudian dia bangkit lagi? Gak ada tak? Gak ada. Yang kita butuhkan apa? Wahyu, riwayat. Dan ini riwayat. Rasul sampaikan, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dari azab kubur. Nah, setelah itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Rasul berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Antum pernah enggak? Enggak pernah kan? Seolah-olah antum lebih soleh, lebih kuat dari Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu mohon pada Allah supaya Allah melindungi dari azab kubur. Saat itu orang udah enggak bisa salat lagi. Saat itu antum enggak bisa ke Fantaklim belajar lagi. Semoga Allah ridhoi kawan-kawan kita ini, ikhlas karena Allah. Antum pun juga sama. Dan semoga kita semuanya itu mengikuti Rasul. Ya Allah, lindungi kami dari azab kubur. Mau lari keluar dari kubur, gak bisa kan? Gak bisa. Tuh, gak bisa. Nah, sampai Rasul saja itu bermohon pada Allah supaya dilindungi dari azab kubur. Qalaha miraran. Dan itu dikatakan berkali-kali, berulang-ulang. Antum gak pernah mohon pada Allah untuk melindungi diri kita dari azab kubur. Ayo sekarang mohon. Berikutnya ikhwah, innal abdal mu'min, ini ketika nyawa itu mulai lepas. Ketika seorang mukmin, ya, dia itu sedang menghadapi alam akhirat, ini alam dunia. Kematian mau tiba, datang itu. Kita juga nggak tahu seperti apa bentuknya. Kalaupun toh tanda itu sudah datang, kita pun langsung mati. Tidak bisa menceritakan ke anak istri kita. Rasul dengan wahyu Allah menyampaikan, innal abdal mu'min idza kana fi qubulin minal akhirah. Ketika seorang mukmin itu sedang ada di ambang pintu akhirat, meninggal dunia itu, wangqita'in minat dunya, bersiap-siap untuk meninggalkan dunia, berarti ada batas. Itu ini dunia, ini akhirat. Di sini tempatnya dia itu mau meninggalkan dunia, maju ke alam akhirat. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ja'ahu malakun fajalasa inda ra'sihi. Seorang mukmin yang percaya pada Allah, yang beriman pada Allah, ketika dalam posisi mau meninggalkan dunia, mau masuk alam akhirat, malaikat turun kepadanya.
Terus di mana letaknya? Inda ra'sihi, di sekitar kepalanya. Kemudian malaikat itu mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, keluarlah kamu. Bukan namanya, bukan nama kita yang disebut oleh malaikat. Ketika orang tersebut orang yang beriman, yang disebut adalah nafsul mutmainnah. Padahal nafsu itu hawa nafsu. Kenapa kok kamu gak sholat? Nuruti hawa nafsu, Ustaz. Kenapa kamu mabuk-mabukan? Nuruti hawa nafsu. Kenapa kamu ini dan itu? Menuruti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak orang untuk berbuat jahat. An-nafsu mu'taridatun. Nafsu itu tabiatnya adalah menolak perintah Allah. Tapi ada nafsu satu. Apa itu? Nafsu mutmainnah. Gimana nafsu mutmainnah itu? Karena nafsu itu kan keinginan. Iya kan? Keinginan. Nah, di dalam tubuh kita itu ada nafsu ikhwah. Ingin makan, ingin minum, ingin ngaji, ingin sholat, ingin maksiat. Itu semuanya adalah keinginan. Dan itulah nafsu. Orang gak mau makan berarti hilang nafsu makan. Orang gak ingin main, hilang nafsu main. Ayo main, males, gak bernafsu saya, gitu dah. Lah itu nafsu keinginan. Nah, manusia tabiatnya itu sebenarnya apa? Keinginan untuk menuruti keinginan kesenangan jiwanya. Maka ada satu nafsu namanya nafsu mutmainnah. Itulah nafsu yang dia itu berkeinginan melaksanakan perintah Allah. Besar mana dalam jiwa kita? Nafsu secara umum atau nafsu mutmainnah? Kalau nafsu secara umum, antum banyak beramal yang tidak baik. Tapi kalau nafsu mutmainnah, antum banyak beramal amalan yang baik. Itu. Nah, ketika meninggal orang mukmin tadi itu yang disampaikan oleh malaikat, wahai nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Udah tadi itu. Ukhruji, keluarlah kamu ila maghfiratin minallah. Kamu raihlah ampunan Allah. Jadi suruh keluar, disuruh mengambil ampunan Allah. Berarti ada ampunan Allah untuknya. Senang tidak itu? Senang. Terus waridwanin, kamu keluarlah, ambillah ridho Allah. Senangnya minta ampun ya, senang sekali. Begitu. Maka ketika orang yang beriman itu, ya, sudah tiba saatnya dia harus meninggalkan dunia ini, dipanggil oleh malaikat dengan sebutan yang luar biasa, dikasih tahu, ambillah ampunan Allah, ambillah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka nafsu itu akan keluar. Ya, dikatakan fatakhruju nafsuhu wa tasilu kama yasilu qatrus siqa. Keluar nafsu itu, ya kan? Antum dengar ketika malaikat bilang ke orang yang meninggal tadi itu, enggak dengar tak? Orang itu yang mendengar. Dia bilang, wahai nafsu, keluarlah kamu. Di situ ridho Allah sudah menunggu kamu. Di situ ampunan Allah sedang menunggu kamu. Masya Allah. Kita berdoa kayak gitu. Terus apa? Keluar ikhwah. Keluar. Nyawa itu seperti orang antum bawa air tadi itu, masukin mulut. Kerongkongan itu langsung gelek. Sudah masuk. Keluar lagi udah gak bisa. Ini pun juga sama. Nafsu itu juga kayak gitu. Yang mutmainnah tadi itu. Keluarlah kamu. Dia itu keluar. Bagus sekali. Langsung keluar. Itu nyawa orang yang beriman. Disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum tarawna ghaira dzalika fatanzilu malaikatun minal jannah bidul wujuh. Di riwayat yang lain, ketika malaikat mencabut nyawa itu datang tadi itu disertai dengan malaikat-malaikat yang ada di surga dengan wajah yang sangat putih. Wujuhuhum asyams ma'ahum akfanun. Wajahnya itu cerah seperti langit
dengan sinar matahari yang cemerlang. Itu kan, terkadang orang bilang, ya tadi saya lihat bayangan putih sekali, ya gitu. Malaikat turun itu. Apa yang dibawa? Membawa kafan dari surga. Terus kemudian membawa minyak wangi dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar. Ya. Kemudian ya tadi ketika itu kematian datang hingga pada orang yang beriman, malaikat itu turun, yang layat itu juga malaikat, yang melayat, malaikat pula. Tapi wajahnya adalah cemerlang, ceria, putih bersih, sejauh mata memandang, semuanya putih semua. Wah, insya Allah beriman itu. Terus apa yang dibawa malaikat itu? Bawa kain kafan dari surga, bawa minyak wangi dari surga, duduk di situ. Kemudian malaikat tadi itu, yang bagian dia itu mencabut nyawa, dia cabut nyawanya itu. Terus diletakkan, kemudian diserahkan. Nyawa orang yang beriman tadi itu, nih, dikafani dengan kain kafan dari surga, nyawanya tadi itu. Kemudian dikasih minyak dari surga, dibawa oleh malaikat naik ke atas. Sedangkan jasadnya yang mengkafani kita, yang memandikan kita, yang mensalati kita. Sedangkan nyawanya dibawa oleh malaikat tadi itu dengan rupa yang sangat indah, dibawa ke langit. Belum pernah kan antum? Pernah? Belum tak? Nikmat gak itu? Nah, Masya Allah, luar biasa. Kalau pengalaman gak bisa ya, riwayat. Ini seperti itu, nikmat. Setelah itu dia diperintahkan salat lagi enggak? Dah enggak, karena sudah datang kematian. Setelah itu dia disuruh untuk puasa lagi? Tidak. Dah, kamu udah pensiun, dah selesai tugasmu. Seperti itu. Nah, ini kondisi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa ke langit. Setiap ketemu malaikat, bau harum, siapa ini? Oh, si Fulan bin Fulan, dengan namanya yang paling indah. Terus distorkan ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah selesai, tulis, catat nama dia di catatan penghuni surga. Lah terus gimana rohnya? Balikkan lagi ke alam kuburnya. Ya kan? Jasadnya tadi itu, kuburnya di alam kuburnya, diletakkan di situ, ikhwah. Ini riwayat. Terus kemudian setelah dia itu diletakkan di alam kuburnya itu, ruttuhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Dari bumi ditarik ke atas, dimasukkan ke liang kubur lagi, kemudian dibangkitkan kembali. Kita masih di alam dunia, nanti masuk ke alam kubur. Ya kan? Nggak bisa masing-masing kita cerita gimana pengalamanmu di alam kubur, nggak bisa. Itu. Setelah itu masih ada lagi nih, panjang sekali Rasul itu. Itu diajarkan di mana? Di Masjid Nabawi. Di mana tadi? Di kuburan. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan umat tidak menunggu ada di masjid. Di mana saja nasihat itu selalu disampaikan oleh Rasul SAW. Dah ya, setelah balik lagi ini, nyawanya balik lagi ke kuburan. Kejadiannya apa yang terjadi? Pernah dengar belum antum? Ini dia dalam riwayatnya itu. Disampaikan di situ, ya, diturunkan lagi ke kuburannya itu. Terus fayuratu ilal ardi wa tu'atu ruhuhu fi jasadi, ditempelkan, dikumpulkan dengan jasadnya kembali. Fayatihi malakani, datanglah dua malaikat. Syadidal intihari fayantahirani wa yujlisani wa yaqulani man rabbuka. Dua malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Dia mengatakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam. Bisa, karena menghafalkan terlebih dahulu. Oh, belum tentu. Iya,
Udah tahu ngapalin itu aja lah. Nanti katanya malaikat bisa menjawab. Belum tentu. Orang yang benar-benar diterima imannya itu yang bisa menjawab. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Jawaban itu bisa dia jawab dengan tepat kalau dia di dunianya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak menghafalkan saja enggak bisa. Enggak bisa. Jadi keimanan itu. Nah, kemudian setelah itu ikhwas sekalian, tuh antum kalau capek lapar sambil minum enggak apa-apa. Ya kayak di kuburan itu aja lah. Diangkat itu udah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rabiul Awal kan? Maulid Nabi kan? Masya Allah ikhwan. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, minum bawa. Enggak apa-apa, ya. Insyaallah bermanfaat semuanya. Ya. Kemudian setelah itu dibangunkan kembali, tapi bangun itu hidup lagi, bukan hidup di alam dunia butuh kopi, tapi hidup di alam kubur udah nggak butuh kopi dia itu. Antum kasih kopi di atasnya juga diminum, paling semut yang datang itu yang minum semut, itu tidak, bukan itu. Fayaqulu huwa Rasulullah. Kemudian ditanya, apa pendapatmu tentang orang yang diutus oleh Allah, Muhammad? Dijawab, itu adalah Rasulku. Masya Allah, bisa menjawab tepat kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya pastikan diri kita, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjawab jawaban itu, jangan kau matikan dulu ya Allah, gitu. Khatib-khatib Jumat kan sering bilang, selalu menyampaikan jangan mati sebelum dalam keadaan muslim. Itu antum kalau muslim bisa. Tapi dulu itu ahli maksiat saya Ustaz. Dulu itu suka berbuat yang tidak baik. Kita semuanya punya sejarah yang tidak baik. Sebaik-baik kita pernah tidak baik. Seburuk-buruk orang itu kayaknya ada sisi baiknya. Anda pernah melihat orang bertato, menakutkan sekali itu, Ustaz? Itu menakutkan sekali. Tapi Anda lihat itu pagi-pagi dia boncengin anak yang masih kecil sekolah TK. Baik nggak itu? Baik. Padahal dia itu luar biasa. Orang sering bilang, wah itu orang jahat itu, sering malakin orang, bertato, mabuk-mabukan. Tapi ada sisi baiknya. Apa itu? Mengantarkan anaknya ke sekolah. Ada kan sisi baiknya kan? Iya. Itu. Nah, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya latar belakang yang tidak baik, Umar Ibnul Khattab dulunya itu dikatakan mayit. Kenapa? Enggak sholat. Pernah kan itu? Belum berislam loh. Belum beriman itu kan tidak menyembah Allah, tidak sholat, tidak ngaji. Siapa itu? Umar Ibnul Khattab. Kemudian disentuh dengan Quran, berubah. Yang dulunya tidak menyembah Allah, menyembah Allah. Kemudian disentuh dengan Quran, yang dulunya enggak sholat menjadi sholat. Yang dulunya tidak sedekah menjadi sedekah. Yang dulunya dia itu zalim kepada orang lain menjadi orang yang baik. Siapa itu? Umar Ibnul Khattab. Pernah tidak baik, kemudian menjadi baik dengan sentuhan Quran. Antum kemana-mana bawa Quran. Sudah baik belum? Itu ikhwas sekalian. Jadi Quran itu ternyata menjadi daya yang menjadikan orang mati menjadi hidup. Allah katakan orang yang enggak sholat itu sama dengan orang mati. Sama atau enggak? Orang yang enggak berbuat baik itu sama dengan orang mati. Orang yang enggak puasa itu sama dengan orang mati. Sama atau enggak itu? Orang mati puasa, orang mati sholat, orang mati itu pergi fantalim. Enggak kan? Enggak. Allah sebut orang-orang yang enggak berbuat baik itu enggak sholat, enggak menyembah Allah, enggak sedekah, enggak zakat, itu orang mati. Terus kemudian dia itu ketika ini Quran perintah Allah menyebutkan seperti ini. Terus dia melaksanakan perintah Allah. Kata Allah fa'ahyainahu, dari mati menjadi hidup. Jadi yang menghidupkan apa?
Quran. Quran kita sudah menghidupkan kita. Yang dulunya kita itu dolim menjadi baik. Ya. Belum Ustaz, baru membaca. Alhamdulillah. Berarti satu tingkat harus kita lakukan. Apa itu? Memaknai isinya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Itu ya. Ini jadi jangan terus kemudian kita ini pesimis, khawatir, aduh, jangan-jangan nanti kita nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Insya Allah ya, ada model orang-orang kayak Hamzah, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, tapi Allah terima keimanannya. Ya, tadi itu datang ke kuburan, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan dia bisa menjawab semuanya. Wa yunadi munadin minas sama qad sadaqa abdi. Betul orang itu. Jawabannya kemudian ada penilaian dari langit, jawaban itu betul. Kita rindu dengan itu. Iya kan? Tapi rindu saja nggak cukup. Antum mulai dari sekarang untuk menyiapkan supaya kita bisa menjawab waktu di alam kubur. Supaya apa? Supaya kita nanti dapat penilaian jawabannya betul dari langit datang. Terus apa? Posisi masih di alam kubur itu ya. Katanya apa? Sadaqa abdi fa'al bisuhu minal jannah. Datangkan pakaian dari surga. Pakaian dari surga datang. Kemana? Ke alam kubur. Wa afrishuhu minha. Datangkan tempat tidur dari surga. Gara-gara bisa menjawab man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Berapa tadi? 3. Tuh, dihafalin gak cukup. Harus diyakini, ya. Diyakini. Nah, dari situ pakaian surga datangkan, tempat tidur dari surga datangkan, wa aruhu manzilahu minha. Buka supaya dia bisa melihat tempatnya di surga nanti. Di alam kubur belum masuk surga tapi sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Meninggal dengan tenang. Luar biasa. Itu orang yang beriman. Terus fayal bisu minal jannah wa yufrashu minha wa yara manzilahu minha wa yufsahu lahu madda basarihi. Kuburnya dibikin luas sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak merasakan karena alamnya berbeda. Nggak percaya Ustaz, ya buktikan. Buktikan. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Maka antum saat ini sudah bagus. Jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Supaya nanti ketika malaikat pencabut nyawa datang, dia akan bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau malaikat nggak bilang kayak gitu, antum tegur. Itu namanya Alan, ya Alan, malaikat jangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah saja, bilang gitu. Karena kalau disebut namanya bisa jadi tidak mendapatkan yang seperti ini. Jadi nanti malaikat kalau bilangnya ya ruh Alan, wahai ruhnya Alan, itu antum bilang apa? Jangan malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah saja, begitu. Sanggup nggak antum? Latihan ya, malaikat datang itu nanti antum. Gimana latihannya? Itu ikhwas kalian. Itu luar biasa itu. Nabi kita itu sayang ke kita. Sampai yang seperti ini tidak disimpan untuk dirinya sendiri, disampaikan ke antum. Antum sudah dapat berita seperti ini tidak siap-siap, itu rugi sekali. Rugi sekali. Sampai masuk kubur ditanya man rabbuka, nggak bisa jawab, rugi. Waman nabiyuka, nggak bisa jawab, rugi itu. Nah ya, kemudian dia itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah selesai Ustaz? Belum. Baju surga, tempat tidur surga, diperlihatkan tempat di surga, kemudian dilapangkan itunya, datang makhluk Allah dengan wajah yang sangat tampan, baunya wangi, menyenangkan. Siapa kamu? Aku amalmu waktu di dunia, kamu dulu ikut pengajian, inilah aku. Terus untuk apa? Aku ingin menemani dirimu. Jadi dia nggak ingin balik ke dunia. Kenapa? Repot di dunia. Enak di situ udah baju surga, kain tempat tidur dari
surga ditemani oleh orang-orang yang baunya sedap, wangi, wajahnya tampan. Itu kalau nggak Rasul sampaikan, percaya nggak antum? Nggak percaya. Tapi kalau Rasul yang menyampaikan, percaya bahwa itu adalah berita yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi, siapa? Aku sholatmu. Datang lagi, siapa ini? Kau ada lagi, aku sedekahmu. Datang lagi, banyak sekali, siapa ini? Aku adalah zakatmu. Kamu zakat banyak sekali loh. Itu dah. Sedikit ya, temennya sedikit nanti. Ya, kalau yang banyak, temennya banyak. Di mana itu? Di alam kubur. Belum bangkit dari alam kubur. Dan itu terus dia itu ditemani, nyaman. Gitu. Seandainya dia bisa bangkit masuk ke dunia, dia pengen balik ke dunia, ingin ngasih tahu anak-anaknya. Seperti itu, tapi nggak bisa. Itu orang yang beriman. Sudah cukup ya, yang tidak beriman ya kebalikan gitu aja. Yang nggak beriman kebalikan. Kalau orang yang beriman tadi, itu malaikat itu datang dengan wajah yang sangat menyenangkan, kemudian bilang, wahai roh keluarlah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, ridho Allah, itu apa namanya? Ampunan Allah sudah menunggu dirimu. Silahkan kamu ambil itu. Nah itu. Akhirnya keluar, seperti orang tadi minum. Sekarang kalau orang yang tidak beriman itu ikhwas sekalian, waktu di dunia dalam kondisi seperti itu, malaikat datang, apa bilangnya? Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu. Keluarlah kamu. Kenapa? Karena Allah murka kepadamu. Ambil itu kemurkaan Allah, ambil itu kemarahan Allah. Berani gak dia? Pengennya keluar atau masuk? Gak mau keluar kan? Nah, orang yang ahli maksiat ini, dia pasti berusaha untuk tidak meninggal. Karena ketika dia meninggal, yang dia tuju adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mau. Itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipaksa, harus keluar. Akhirnya ditarik, masuk lagi, ditarik, masuk lagi, ditarik, masuk lagi. Ini bahasa hadis. Terus ada juga yang melayat, tapi malaikat itu dengan wajah yang menyeramkan, bau yang tidak enak. Sejauh mata memandang itu jelek semuanya, hitam, kelam. Apa yang dia bawa? Kain kafan dari neraka, minyak wangi dari neraka. Minyak wangi dari neraka ada nggak? Wangi nggak itu? Oh, nggak wangi berarti. Berarti apa? Bau dari neraka yang dibawa. Terus kemudian dipaksa dicabut, keluarkan, dibawa oleh malaikat ruhnya itu. Setiap ketemu malaikat di langit pasti celah, busuk sekali sini, siapa ini? Sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, catat, nanti masukkan dia ke dalam neraka, turunkan dia ke kuburnya, dikubur lagi. Di dalam kuburnya datangi malaikat, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab, dipukul oleh malaikat. Terus seperti itu. Siapa nabimu? Dia nggak bisa jawab pula, dipukul pula oleh malaikat. Terus setiap kali tidak bisa menjawab, dibentak-bentak, disiksa oleh malaikat. Gara-gara apa? Dia tidak baik waktu di dunia, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwas sekalian, nggak cukup segitu. Ya, berikan pakaian dari neraka, berikan tempat tinggal dari neraka, buka pintu neraka supaya dia bisa melihat tempatnya nanti di neraka. Jadi belum masuk neraka itu sudah ketakutan luar biasa. Ya kan? Orang kalau belum melakukan tapi sudah diperlihatkan seperti ini, itu tambah takut dia. Ketakutan luar biasa. Dah, sudah diperlihatkan kayak gitu. Ini kuburan itu bukan melebar, tapi apa? Menyempit, menghimpit tubuhnya, hancur tubuhnya itu, tulang-tulangnya pada kesana kemari, gara-gara dihimpit oleh kuburannya sendiri. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu datang amal perbuatannya dengan wajah yang tidak baik, dengan bau yang tidak enak. Siapa kamu? Aku amalmu waktu dunia.
pergi kamu, nggak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Maka ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dengan orang-orang yang beriman itu ketika meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau kepada orang kafir, apa katanya? Idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Orang zalim ketika dia itu mendapati kematian, wal malaikatu basitu aidihim. Orang zalim mau mati itu, malaikat itu membentangkan tangannya. Akhriju anfusakum. Ayo keluar dari diri kalian, wahai roh. Sambil begini. Berarti apa itu? Diancam kan itu? Ayo keluar enggak kamu itu. Itu bukan dengan apa namanya? Cara yang lembut. Kasar malaikat itu melakukan itu. Nah, itu adalah orang yang tidak beriman. Di surat Al-Anfal, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajahnya. Orang zalim tadi itu memukul punggungnya, dipukul oleh malaikat. Itu. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang berkaitan dengan kematian. Seperti itu ngerinya. Makanya antum beruntung. Belum mendapati kematian, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Di alam kubur seperti itu tuh. Ada beberapa kisah yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, di antaranya dalam kitabnya Al-Kabair, ya. Di antaranya ba'dus salaf annahu ata ukhtan lahu matat. Ya, Imam Adz-Dzahabi itu menyebut dalam kitabnya Al-Kabair, ada satu cerita di sana seorang punya saudara perempuan. Saudara perempuannya itu meninggal dunia. Terus fasaqata qisun minhu fihi malun fi qabriha. Saudara perempuan yang meninggal itu dikuburkan. Dia ikut menguburkan saudara laki-lakinya ini. Dompetnya ikut terkubur di dalam kubur. Dompetnya jatuh terus ikut terkubur di sana. Ketika orang-orang itu pulang, dia ingat, wah jatuh tadi itu. Terus kemudian diambil, dibongkar kuburnya itu. Dia ingin mengambil apa? Dompetnya, karena ada uangnya, KTP, SIM, ATM, itu bahaya itu. Jadi diambil lagi dia. Jadi ada orang laki-laki punya saudara perempuan. Saudara perempuannya meninggal dunia. Ketika menguburkan saudara perempuan, dompetnya ikut jatuh ke sana. Orang-orang ketika pulang, dia ambil dompetnya. Berarti dia bongkar lagi kuburan tersebut untuk mendapatkan dompet tersebut. Ketika dia itu membongkar, ya, membongkar apa? Kuburnya itu untuk mengambil dompetnya. Insarafan nas wajadal qabr yash'al 'alaiha narun. Ketika dia bongkar itu, dia dapati kuburan itu menyala, ada api yang keluar. Padahal baru sebentar itu. Ada api yang menyala. Kemudian faradat turab 'alaiha. Dia cepat-cepat menutup kuburan tersebut karena keluar apinya. Dia ambil dompetnya dengan cepat. Kemudian dia tutup kembali kuburan tersebut. Ia pulang ke rumah menemui ibunya sambil menangis. Dia bilang, ya ummah akhbirni an ukhti. Wahai ibu, ceritakan kepadaku, kenapa saudara perempuanku itu? Ibunya tanya, memang kenapa? Aku tadi itu mengambil dompetku yang jatuh ke kuburannya. Ketika orang-orang sudah pulang, aku ambil dompetku, tapi bukan hanya dompetku yang aku ambil, ternyata ada api menyala di kuburan tersebut. Ini cerita ikhwah oleh Imam Adz-Dzahabi, ulama, bukan orang biasa, dalam kitabnya Al-Kabair. Apa kata ibunya? Wahai anakku, saudara perempuanmu itu tidak memperhatikan sholat. Dia tidak peduli, menyepelekan masalah sholat. Saudara perempuanmu itu diadab di dalam kuburnya. Dia sering mengakhirkan waktu sholat. Hadza halu man yuakhirus sholah an waqtiha. Mungkin itulah yang menyebabkan dia itu dibakar oleh Allah di dalam kuburnya. Seperti itu keadaan orang yang meninggalkan sholat. Satu. Kisah yang kedua,
Muhammad bin Yusuf Al-Firyani, kharajat ana wa jama'ah min ashabi fi ziyarati Abi Sinan rahimahullah. Jadi katakan aku keluar bersama orang-orang untuk mengunjungi Abu Sinan. Falamma dakhalna alaihi wa jalasna indahu qala qumu bina nazuru jaran. Sudah sampai sana, ayo diajak untuk mengunjungi tetangganya. Mata akhuhu, saudaranya meninggal dunia. Ayo kita ziarah ke sana. Terus faqumna ma'ahu wa dakhalna ala dzalika ar-rajul fajnahu katsiral buka. Orang yang kesusahan tadi itu saudara meninggal, itu nangis terus. Wal jaza ala akhihi fajalasna nuslihi wa na'zihi, kami hibur dia. Faqulna ama ta'lam annal maut sabin la budda minhu. Kamu kan tahu, bukankah kematian itu pasti? Dia jawab betul. Tetapi saya nangis ala ma asbaha wa amsi fihi akhi minal adab. Aku menangis karena saudaraku yang mati itu diadab di neraka atau di alam kubur. Di alam kubur. Terus kemudian faqulna lahu, apakah Allah memperlihatkan kepadamu tentang sesuatu yang gaib? Dia mengatakan tidak. Walakin lamma dafantuhu wa sawaitu alaihi turab wan sarafan nas jalastu inda qabrihi it sawat min qabrihi yaqulu aqiduni wahidan uqasil adab qad kuntu usalli qad kuntu asumu qala fa abkani kalamahu fanabashtu anhu turab li'anzura halahu wa idza al-qabr yashta'il alaihi. Jadi ketika dia menguburkan saudaranya, orang-orang pulang itu, dia itu mendengar suara dari dalam kubur merintih kesakitan. Dia bilang, aku kan sholat, aku kan puasa, kenapa aku diazab? Begitu. Kemudian dibuka kembali oleh dia. Setelah dibuka, ternyata apa? Kuburan itu ada apinya. Terus wa fi unuqihi tuqun min narin. Di leher saudara yang mati itu ada apinya juga. Fahamalatni syafaqatal ukhuwah. Aku kasihan kepadanya. Wa madattu yadi ila arfa. Aku ulurkan tanganku untuk menolong. Katanya dibongkar sama dia. Itu kan tanganku kebakar. Tsumma akhruju ilaina yadahu fa idza hiya sauda. Dia sudah menjadi hitam di situ. Qala faradatu alaihi turab. Tutup kembali. La abki ala halihi wa azan alaihi. Faqulna fama kana akhuka. Aku tidak bertanya sekarang kenapa kamu nangis. Sudah tahu. Karena saudaranya disiksa di alam kubur, dia mendengar seperti itu. Nah, dia cerita apa yang dilakukan saudaranya yang sholat dan puasa tadi itu, ikhwah. Ya'malu fit dunya kana la yu'addi zakah min malihi. Enggak pernah bayar zakat. Faqulna hadza tasdiqu qaulillah. Oh iya, kalau enggak pernah bayar zakat, wala yasabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi, sampai akhir, itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara orang-orang yang diadab dalam kubur. Masih ada cerita Imam Az-Zahabi yang lain, termasuk juga kisah di zaman Rasul yang bernama Al-Qamah. Itu di mana? Di dalam kubur. Kapan manusia dibangkitkan dari alam kubur? Kapan? Ketika kiamat kan? Kalau kiamat sudah tiba, dua sangkakala itu dibunyikan. Sangkakala pertama semuanya mati. Antum nggak usah tanya bunyinya kayak apa Ustadz begitu. Antum dengar udah nggak bisa cerita lagi, itu kan. Dan malaikat itu juga nggak main-main, mau ngecek bisa bunyi atau enggak, ya repot. Malaikat ngecek gitu, wah itu mati semua. Jadi nggak usah cek-cekan langsung jadi. Antum tadi ngecek sound itu, dicek bunyi atau enggak apa-apa. Itu bukan bunyi trompet malaikat peniup trompet. Itu kalau bunyi malaikat peniup trompet itu, malaikat nggak butuh diuji dulu, latihan dulu, enggak, sekali jadi udah. Itu bunyinya kayak apa ya, nanti kalau antum dengar itu naudzubillah, jangan dahsyat sekali, itu langsung mati semua. Setelah 40 lagi ditiup lagi, hidup semua, termasuk yang meninggal sejak zaman Nabi
Adam alaihissalam bangkit kembali. Memang Allah sanggup, apalagi ada. Maka diantara kita ketika sudah meninggal hancur tubuhnya kecuali tulang ekor. Dari situ kemudian dikasih air kehidupan. Kalau air kehidupan sudah disiramkan, itu tumbuh semua. Manusia sekarang pindah ke alam akhirat, alam mahsyar. Belum pernah tahu juga kan? Nah, belum pernah tahu gitu kan? Kalau nanti udah tahu, antum bisa cerita. Cerita ke siapa? Ke murid-muridnya. Gak punya murid sudah. Gak ada cerita. Udah siap. Menghadapi kematian saja kita masih takut. Merasa bekal kita belum cukup. Apalagi nanti dimunculkan di sana. Itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 gitu. 40 apa? 40 tahun, 40 bulan, 40 abad, apa kamu tahu? Posisinya mati. Itu kan? Posisi sudah hancur, mati begitu, terus kemudian dibangkitkan lagi itu. Udah berapa lama? 40 tahun ya? Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Ashabul Kahfi aja itu kalau dia tidak bawa uang zaman itu tidak ketahuan berapa tahun. Itu kan? Lah ini sudah meninggal, terus kemudian dibangkitkan kembali. 40 itu nggak tahu 40 apa. Itu. Nah seperti itu. Jadi Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia, berpindah dari alam dunia, masuk ke alam kubur. Pada saatnya nanti dia bangkit dari alam kubur. Itu yang namanya yaumul qiyamah. Bangkit dari alam kubur. Gimana ceritanya? Sampai jam berapa ini? Kang Boni? 17.30. Sekarang? Oh, sekarang jam 5 Pas, berarti 30 menit lagi. Ada tanya jawab nggak sih? Antum mau tanya nggak? Ada yang mau nanya dulu? Oh dengerin doang kayak puasa ya? Itu loh, itu baru masuk alam kubur seperti itu dahsyatnya. Itu, wah nanti masuk ke alam akhirat dibangkitkan lagi itu. Kondisinya seperti apa? Nah, Nabi sampaikan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi mula-mula tadi itu, ketika Allah ingin membangkitkan manusia untuk masuk ke alam akhirat itu dari tulang ekornya ada. Jadi yang lain hancur, tulang ekor ternyata enggak. Antum punya tulang ekor enggak? Nah, kalau enggak punya nanti enggak bangkit itu. Iya, kalau jatahnya neraka aman. Kalau jatahnya surga, wah nggak bisa menikmati kenikmatan surga antum. Ya, cari tulang ekor itu. Ya, terus kemudian Allah turunkan air kehidupan kayak hujan seret begitu. Terus kemudian tumbuh, dibangkitkan di sana. Yang pertama kali awwaluman yuksa Ibrahim, karena saat itu ketika dibangkitkan itu nggak sempat beli baju. Ya, dibangkitkan dalam keadaan hurlan. Ya, dalam keadaan dia itu tidak berbaju, uratan, dalam keadaan tidak berhitan, dalam keadaan tidak pakai sendal. Nanti bangkit dari dalam kubur itu. Dan tuh mau bawa baju terbuat dari apa yang aman? Gak bisa tak? Gak bisa. Nah, itu kondisi manusia. Ibunda Aisyah bilang, ya Rasul, kalau dibangkitkan dalam keadaan telanjang kayak gitu, apa nggak repot lagi lihat perempuan, lihat laki-laki itu? Wahai Aisyah, saat itu nggak ada orang yang santai. Dibangkitkan dari alam kubur itu udah repotnya minta ampun. Jadi nggak ngurus aurat orang lain itu, nggak peduli sudah. Itu kan? Jadi yang dia lihat ya dirinya sendiri begitu. Nah ini ya kawan sekalian, itu adalah keadaan manusia ketika bangkit dari alam kubur. Buminya apa sama dengan seperti ini? Tidak. Banyak pohon-pohon, tuh bunga-bungaan, indah sekali. Ada daerah yang rendah, ada yang daerah yang tinggi. Itu di dunia. Bumi kita saat ini. Bumi kita saat ini. Tapi nanti ketika bangkit antum dari alam kubur, buminya itu sudah berubah, tidak sama.
beda, nggak sama itu buminya itu. Dikatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi nanti di alam mahsyar itu tidak sama dengan di sini. Itu Tangkuban Perahu, itu gunung gede di Gunung Pangrango, itu laut, nggak ada. Nggak ada ya. Dikatakan buminya beda, ardun baydha ka'annaha fiddah, perak. Jadi buminya itu warnanya putih, tidak ada hijau-hijauan, seperti perak. Terus kondisi matahari ditinggikan atau direndahkan? Direndahkan. Posisi bumi putih seperti perak. Panas atau enggak itu? Panasnya minta ampun. Antum sudah siap untuk menghadapi saat itu. Nah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya beruntung saat ini antum berikan kesempatan. Ketika huru hara itu terjadi, kejadian itu terjadi, antum itu sudah siap. Begitu. Nah, ini bumi yang ada itu warnanya putih ka'annaha fiddah. Lam yusfak fiha damun haram. Bumi yang nanti itu putih semuanya, tidak ada bercak darah merah karena perbuatan haram. Gak ada yang berbuat haram, gak ada yang melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan bumi kita nanti di alam akhirat itu. Itu katakan oleh Imam Tabrani. Kemudian ikhwas sekalian, di dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari, dikatakan dari Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miqdad mengatakan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk ke sana. Terus apa? Tudna syamsu yaumal qiyamah. Tadi itu buminya apa? Putih, bersih, enggak ada noda. Enggak ada di situ terus kemudian oh itu gunung sebelah sana. Oh di situ pohon, enggak ada. Terus kayak lempengan gitu aja. Ditambah apa? Langit itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dekat dengan manusia. Hatta takunu minhum kamiqdari mil. 1 mil. Ada apakah 1 mil itu sama dengan 1 kilo? Wallahu alam, di situ tidak ada yang menjelaskan. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia itu nanti akan mengeluarkan keringat. Belum surga dan neraka, mengeluarkan keringat itu di alam mahsyar. Bangkit dari alam kubur tadi itu dalam keadaan telanjang, buminya ternyata tidak seperti yang seperti ini. Ada rumput, enak, lesehan itu. Enggak ikhwah. Ditambah apa? Matahari dekatkan sekali dengan manusia. Begitu, terus kemudian keluar keringatnya sesuai dengan amal perbuatan dia waktu di dunia. Ada yang tenggelam karena amal perbuatannya jelek, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai paha, terus ada yang sampai lutut dan lain sebagainya. Sesuai dengan amal perbuatan dia waktu di dunia itu seperti apa. Berarti saat ini apa? Kita kan belum ini, persiapan ini antum. Kalau antum sudah siap silahkan. Kemudian ditempuh jalur-jalur itu. Nah ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari menceritakan kepada kita seperti itu. Keringat bercucuran sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian dalam keadaan panas yang seperti itu, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Antum hafal itu? Ada enggak di antara 7 itu antum di situ? Panas loh itu. Panas sekali. Enggak ada orang yang jualan payung. Enggak ada yang jualan es. Enggak ada yang jualan minuman. Enggak ada. Enggak ada yang jualan payung di sana. Tapi ada 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberi naungan dia dari panasnya
hari akhirat itu. Nah, 7 golongan itu siapa? Antum pastikan ada di antara mereka al-imamul adil, imam yang adil. Antum sudah? Belum. Wasyabun nasya'i fi ibadati rabbih, pemuda yang dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum alhamdulillah jaga terus. Jangan sampai masjid itu yang terlihat hanya orang yang sudah ubanan, orang tua. Tapi antum pun berkiprah supaya ketika hari yang sangat panas itu antum mendapati diri antum termasuk yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam yang adil, kemudian apa tadi itu? Pemuda yang dia itu teguh beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang suka dengan masjid, suka dengan masjid, beribadah ke masjid, salat jamaah, pengajian dan lain sebagainya. Itu hatinya itu senang dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Tadi berapa? Imam adil, pemuda yang beribadah pada Allah, kemudian seorang yang hatinya ini dia itu lengket dengan masjid. Bukan berarti tidur di masjid terus. Dah pulang itu habis sholat jamaah ingin balik lagi ke sana karena dia ingin sholat jamaah berikutnya. Ada pengajian, bergegas ke sana. Tuh, jangan seperti orang munafik. Orang munafik gimana? Qamu ila sholati, qamu kusala. Kalau orang munafik salat itu sungguh-sungguh atau malas-malasan? Malas-malasan. Tempatnya orang munafik di mana? Kalau neraka itu punya tangga, tangganya turun ke bawah. Itu yang paling bawah, tangga paling bawah berarti paling berat adabnya. Tempatnya siapa itu? Orang munafik. Siapa itu? Orang yang beribadah kepada Allah karena malasan. Antum kalau sholat itu malas atau gimana? Hilangkan sifat itu supaya tidak dicap sebagai munafik. Ada larinya sedikit, ada bergegasnya sedikit, supaya tidak dicap munafik. Karena apa? Munafik itu adalah virus yang menghinggapi orang ketika dia beribadah dalam kondisi malasan. Gitu. Bisa tuh berdiri tegak, dia tegaknya pun sambil lemes, malas-malasan. Jangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada 2 orang yang dia itu saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena ayo pisah begitu. Kenapa? Aku nggak bisa bayar hutang, takut nanti ya. Bukan itu, ya. Jadi bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kelima, rajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamalin. Ada laki-laki, perempuan ini cantik sekali, hartanya banyak, punya kedudukan. Terus kemudian laki-laki ini digoda oleh wanita tersebut. Laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Itu yang mendapatkan naungan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf itu dipenjara karena dia salah atau karena ganteng? Kegantengannya itu yang menjadi fitnah. Jadi para wanita itu minta supaya dia dipenjara. Maka nantinya ketika dia keluar itu, dia minta kepada raja, panggil orang-orang yang memenjarakan diriku. Kenapa dia memenjarakan diriku? Kalau aku salah nggak apa-apa, tapi kalau nggak salah, tolong mereka suruh bilang aku tidak salah. Akhirnya keluar dari penjara itu memang tidak salah. Loh, jadi penjara bukan karena salah. Siapa yang bisa memenjarakan orang yang tidak salah? Orang yang punya kekuasaan. Enggak punya kekuasaan ya nggak bisa. Itu Ehwa. Udah berapa tadi? Antum ada yang nomor berapa? Mau pilih yang mana? Imam adil, laki-laki yang selalu beribadah pada Allah. Laki-laki yang hatinya, pemuda tadi ya. Laki-laki yang hatinya selalu bertaut dengan masjid, saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Terus kemudian apa? Ada wanita yang ingin menggoda, padahal wanita itu apa? Cantik, cantik. Hartanya banyak, banyak.
Kedudukan ada. Tapi laki-laki itu nggak mau. Karena apa? Karena dia takut pada Allah. Diajak zina soalnya. Takut pada Allah. Inni akhafullah. Aku takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 6 toh? 5. Imam adil, pemuda, laki-laki yang hatinya itu dekat dengan masjid. 2 orang yang sangling karena Allah. Oh ya, 5. Pemuda yang tidak mau diajak untuk berzina. Wa rajulun tasaddaqa. Orang yang bersedekah tapi dia tidak pamerkan ke orang lain. Itu tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfit yaminuhu. Tangan kanannya berinfak, tangan kirinya pun tidak tahu. Berinfak saja des. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat. Man dzalladzi yuqridillahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Orang yang meminjami Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah nggak butuh pinjaman itu, ikhwah. Allah nggak butuh pinjaman dari kita. Tapi Allah bilang, ada orang yang meminjami aku, ada orang yang meminjami Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anggap aku berhutang kepadanya. Saya ulangi lagi. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menganggap aku berhutang kepada orang itu. Terus, kalau Allah merasa berhutang kepada orang itu, berarti Allah harus membayar. Kalau orang sekarang itu tarik bunga, Allah ketika membayar itu dengan kelipatan, bukan dengan tambahan. Utang 10 juta, bukan mengembalikan dengan 10.200.000. Utang 10 juta, bukan dengan mengembalikan 10.500.000. Itu namanya apa? Tambahan tak? Tapi kalau Allah harus membayar, pasti akan membayar. Yang diinfakkan di jalan Allah pasti akan dibayar oleh Allah karena Allah merasa berhutang kepadanya. Terus kalau Allah membayar itu, ikhwah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, melipat gandakan dengan beberapa kali lipat. Jadi kalau 10 juta 2 kali lipat jadi berapa? 20 juta. Kalau 3 kali lipat 30 juta. 4 kali lipat 40 juta. Terus seperti itu. Itu namanya apa? Orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan membalas orang tersebut dengan kelipatan. Nah, ini yang mendapatkan naungan di hari di mana bumi itu akan kelihatan putih tanpa ada hambatan mata memandang seperti itu. Terus kemudian langit diturunkan panas sekali, butuh payung. Allah berikan naungan kepada siapa? Orang yang gemar berinfak tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau infaknya sedikit dapat juga, tapi payungnya kecil. Iya kan? Payungnya kecil. Infaknya banyak, oh payungnya besar. Kira-kira seperti itu gambarannya. Mau payung yang gede, jadi kita ini nggak kepanasan atau kecil. Infaknya itu tergantung yang mana. Itu nomor 6. Terakhir, rajulun zakarallah khaliyan. Orang yang ingat pada Allah ketika dia sendirian. Fafadat ainahu, sampai dia itu menangis. Jadi menangisnya itu bukan di depan jamaah menangis itu, ketika sendirian. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Kapan engkau panggil diriku gitu. Berani antum kayak gitu? Malah ketawa, gak berani. Ya Allah, sungguh banyak sekali karuniamu yang kau berikan kepadaku. Aku belum sanggup untuk memenuhi seluruh perintahmu. Mohon ampuni diriku. Ya Allah, karuniamu luar biasa banyaknya. Gak bisa kami menghitung satu persatu. Yang ada di tubuh ini pun juga sudah banyak sekali. Tetapi perintahmu masih sedikit yang kami lakukan. Nangis. Latihan nanti malam. Cuman banyak orang Ustaz, ya besok di rumah sendirian di kamar.
gitu. Malah ingat pacarnya dulu yang kabur. Anak sekarang dia ingat Allah ya. Fafadhar. Ini ingat Allah, bukan ingat hutangmu. Tuh hutang saya 10 juta nggak dibayar-bayar sampai sekarang, sedih nangis. Ingat Allah, bukan ingat itu. Dah 7 itu. Antum pilih salah satu boleh. Mau semuanya Ustaz? Oke, Allah nggak melarang. Ya, sudah ya. Nah, sampai mana tadi? Antum berarti waktu ruh keluar dari jasad tadi prosesnya seperti itu tadi ya. Tuh, antum ingat nggak? Nggak ada yang menulis. Abu Hurairah semua pokoknya. Ya. Terus kemudian setelah bangkit dari alam kubur didapati tanah itu sudah berubah, nggak seperti yang antum temukan saat ini. Jadi nanti kalau berubah, udah siap, kita kan udah tahu langit matahari kayak apa dan bagaimana, itu sudah disampaikan. Nanti di akhirat ada yang dicuekin, nggak diajak bicara oleh Allah, nggak disapa. Kamu udah datang, nggak disapa, dibiarin aja. Padahal kenal, tahu, tapi tidak diapa-apakan. Siapa itu? Salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan. Allah tidak mau bicara dengan dia, Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau memberikan rekomendasi kepadanya. Walahum adzabun alim. Baginya adab yang pedih. Duh. Jadi saat itu kasih sayang itu sudah diambil, ikhwah. Antum saat ini masih bisa berbagi antar sesama karena ada rasa kasih sayang. Nanti di akhirat itu rasa kasih sayang itu diambil kembali. Allah itu punya kasih sayang ya 100, yang 1 Allah turunkan ke dunia dibagi semuanya, tinggal 99. Nanti pada hari kiamat yang 1 yang Allah turunkan diambil lagi. Berarti antar kita nggak ada yang punya kasih sayang. Itu anakku ya Allah, ayah tolong, nggak bisa. Itu istriku, ya Allah tolongin dia. Nggak ada orang sifat kayak gitu. Kenapa? Rasa kasih sayang sudah dicabut dari diri kita, dan milik Allah semuanya. Saat itulah orang itu mencari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ada 3 orang ini tidak diajak bicara oleh Allah? Na'udzubillah. Siapa itu? Rajulun ala fadli ma'in bitorikin yamna'u minhu ibnas sabil. Punya air dia, tapi ada ibnu sabil butuh air, minta air, nggak dikasih air. Nggak dikasih air. Padahal ibnu sabil itu makhluknya Allah atau enggak? Makhluknya Allah. Ketika ada makhluk Allah butuh air, dia tidak membantu, Allah murka. Makhlukku butuh air, minta saja kepadamu, nggak habis pula milikmu, kamu nggak memberi. Awas nanti pada hari kiamat, aku nggak mau. Allah pendendam ya. Antum ingat-ingat itu, jangan pelit-pelit banget gitu. Terus 1 yaitu. Yang kedua, rajulun bay'a rajulan la yubayyi'uhu illa lidunya. Baiat seorang, sumpah setia, tapi untuk dunia, bukan untuk akhirat. Itu. Terus warajulun shawma rajulan bisilatin ba'dal asr fahalafa billah. Orang yang itu jual beli itu dia bersumpah, sering bersumpah gitu. Nah ini nanti kalau orang-orang yang sering bersumpah untuk perdagangannya itu juga tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang mizan. Jadi kondisi seperti itu orang-orang itu mencari ini, mencari perlindungan, mencari naungan dan lain sebagainya. Terus amal perbuatan kita ternyata ditulis. Amal perbuatan kita ditulis. Saat ini kita beramal baik ditulis oleh malaikat. Nanti kita sholat ditulis malaikat. Yang melakukan kemaksiatan ditulis oleh malaikat. Ditulis. Setelah itu amal perbuatan kita itu Allah siapkan di sana mizan. Mizan itu timbangan seperti ini, ikhwah. Terus ada gini, ada sisi kiri dan kanan. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang itu adalah amalnya. Amalnya ditimbang, amalnya. Apa yang ditimbang lagi? Catatan amalnya.
Tuh, ada catatannya. Amalnya sendiri ditimbang, catatannya juga ditimbang, orangnya pun juga ditimbang untuk memastikan Allah tidak menzalimi kita. Amalnya ditimbang, sholatnya ditimbang, ini sholatnya benar atau enggak ditimbang. Itu zakatnya ditimbang, amal baiknya ditimbang, semuanya dikumpulin. Termasuk juga yang ditimbang itu adalah buku catatan amal. Antum nanti punya masing-masing. Ya, bahkan Allah sampaikan nanti pada hari kiamat tuh kita punya videonya sendiri-sendiri. Antum lihat waktu di dunia ini betul nggak, betul nggak, betul nggak? Antum lihat buku catatan amal diberikan. Yang orang baik itu menerima dengan tersenyum. Yang nggak baik, aduh jelek sekali. Dia itu nggak berani mengambil buku itu dengan berhadap-hadapan. Dia balikkan badannya, dia ambil dengan tangan kirinya. Mau balik ke dunia gimana? Nggak bisa. Udah siap antum kayak gitu? Berat itu. Makanya sekarang saatnya. Antum punya keluarga, disitulah sumber pahala antum. Antum punya anak, disitulah sumber pahala antum. Antum punya kawan-kawan, disitulah sumber pahala antum. Nggak jauh itu, dekat semuanya. Satu riwayat Imam Ahmad dikatakan, Innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Hari kiamat itu nanti ada yang dipanggil oleh Allah, disebut namanya. Terus Allah bilang, fayan syuralitis atau tis'ina sijillan, ada 99 lembar kertas itu disebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bilang ya kepada orang tersebut, ambil, itu milikmu, ambil. Padahal satu lembar itu sejauh mata memandang, lari dia mengambil itu. Tanya oleh Allah, betul itu amalmu? Betul. Dah kumpulkan. Itu lagi, ambil. Lari dia jauh mata memandang itu, ambil lagi. Betul itu perbuatanmu? Betul. Sampai 99, semuanya jelek. Jelek semua. Ada yang seperti itu. Semoga bukan antum. Bukan antum. Ada yang seperti itu. Nah, semuanya jelek. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kayak gitu itu nggak bisa berbohong. Kemudian Allah bilang, ada satu ini, 99 antum akui itu perbuatanmu, dan itu jelek semua. Tumpuk sini. Ini masih ada satu. Pegang. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah, syahadatmu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kartu? Satu. Yang jelek 99. Kamu timbang. Yang jelek kumpulkan yang jelek, yang la ilaha illallah baik sendirian dia. Kamu timbang. Ditimbang, ternyata la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan 99. Masya Allah. Allah itu sayang dengan kita. Syahadat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu mengalahkan amal perbuatan yang jelek yang lainnya itu. Maka itulah senjata kita yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mizan. Nanti setelah itu kita akan temukan ada syafaat. Ada syafaat. Kemudian ada lagi haud Nabi. Haud Nabi itu telaga. Panasan kan butuh minum. Datang ke situ. Kamu siapa? Ini bukan umat Muhammad, nggak boleh mendekat ke sini. Telaga Nabi itu telaga Kausar. Orang yang minum sekali itu udah nggak butuh minum lagi. Dan itu ikhwas sekalian, untuk siapa? Umat Muhammad. Ummati datang ke sini. Bersyukur kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Syafaat juga sama. Syafaat itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu ikhwah, masih di alam mahsyar itu, pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala berlaku itu kan yaumul qiyamah. Yaum itu bukan malam. Ada matahari tadi dah? Berarti pagi itu. Nah, semua itu dilakukan, ya.
Sampai ada pengumuman, siapa yang punya Tuhan silakan berkumpul dengan Tuhannya. Oh, Tuhanku siapa? Cari-cari. Nah, Tuhan yang kelihatan dia ikuti. Masuk neraka. Tinggal orang beriman. Kenapa kalian masih tinggal di sini? Orang beriman bilang, ya Allah, aku menunggu Tuhanku. Tuhanmu siapa? Allah. Aku ini Allah. Karena nggak pernah melihat. Ya kan? Kita sujud pada Allah tanpa melihat Allah. Gak percaya. Nah, kalau buktinya apa? Kalau ini Allah benar-benar kamu percaya denganku. Kalau engkau singkap, pasti kami sujud kepadamu. Jadi kaum muslimin di alam mahsyar itu paling akhir. Orang-orang sudah masuk neraka itu, tinggal kaum muslimin yang beriman itu disingkap, langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum itu kalau sujud di hadapan Tuhan yang nyata, khawatir nanti di akhirat masuk neraka. Tapi kalau kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak pernah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin ada dalam hati kita, nanti di akhirat kita mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pernah dengar cerita ini? Belum? Itu. Makanya jangan berharap Allah ini benar ada atau tidak. Antum masih ragu kayak gitu, padahal Allah bilang Allah nggak sama dengan makhluk. Kalau makhluk bisa dilihat, berarti Allah nggak bisa dilihat. Nanti di akhirat kalian baru bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. No. Akhirnya seperti itu sujud. Ada orang munafik ikut-ikutan. Barisan orang beriman. Ketika orang mukmin itu sujud di hadapan Allah langsung, orang munafik ingin sujud dijadikan oleh Allah tidak sanggup, dia tercengkam ke belakang. Terus nanti itu Allah bentangkan siratal mustaqim. Sudah malam hari. Dah, kaum muslimin silakan kamu ke sana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke sana. Masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan kita nanti. Sudah atau belum? Belum kan? Berarti sekarang antum kumpulkan bekal. Persiapkan mental. Siapkan diri karena masih ada alam kubur. Bangkit dari alam kubur. Kemudian nanti ada penghisapan, ada mizan dan lain sebagainya. Haudun Nabi untuk siapa? Umat Muhammad. Kalau yang di aku. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa man abah. Kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba. Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad abah. Yang maksiat kepada Rasul, dia enggan masuk surga. Nah, orang mukmin masuk. Dibentangkan Siratal Mustaqim, antum pasti tahu. Kecil mana? Jembatan Siratal Mustaqim atau rambut? Siratal Mustaqim. Tajam mana? Siratal Mustaqim atau pedang? Siratal Mustaqim. Oh, digambarkan kayak itu. Kecil sekali lihat, mungkin antum, gak mungkin ini menyeberang untuk sampai ke surga. Tajam sekali, berkilauan. Antum pun juga berpikir, mana mungkin menyeberang, pasti celaka. Gak akan mungkin. Tapi Allah yang akan menyeberangkan. Ditambah malam hari. Walaupun orang beriman itu dikasih lampu, orang munafik juga dikasih lampu, gitu kan? Tapi lampu orang munafik dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi munafik. Itu di antara munafik itu apa? Kalau beribadah dia malasan. Jadi antum ada gaya larinya sedikit gitu loh. Ya. Kalau mau beribadah, ayo lari gitu. Nanti ayo seluruh peserta itu ke masjid gitu. Lari. Hitung 1, 2 gitu. Ya. Supaya apa? Tidak dianggap munafik itu. Masya Allah. Akhirnya di sana Nabi itu yang berhak masuk surga dulu, tapi enggak. Ya Allah, berikan syafaatmu. Orang yang masuk surga, cepat masukkan dia ke dalam surga. Terus seperti itu.
Nah, di situ ikhwas sekalian nanti ada yang nyebrang seperti kedipan mata, rek. Ada yang nyebrang seperti kilat, ada yang nyebrang seperti ini. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jungkir balik dulu, bergelantungan, naik lagi, terus sampai di sana. Alhamdulillah sudah sampai kalian di pelataran surga. Kehilangan kawanmu yang mana? Yang ini ya Allah, dia ada di neraka, aku ingin berjumpa dengannya. No, nanti ada orang yang diambil dari neraka masuk ke surga, tapi posisinya sebagai kenikmatan penghuni surga, bukan penghuni surga. Itu berkat apa? Orang sayang cinta dengan orang yang soleh. Nanti itu dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntas sudah dari kita hidup di dunia, proses kematian seperti apa, terus kemudian malaikat yang dilakukan apa, di alam kubur seperti apa, terus kemudian di alam mahsyar seperti apa, sampai nanti jembatan Shiratal Mustaqim seperti apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semua yang hadir ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti di alam kubur kita bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan baik, kemudian diberikan tanda oleh Allah, tulis sebagai penghuni surga, insya Allah kenikmatan, kenyamanan akan kita dapatkan. Terima kasih ikhwas sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.